an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya as-salat, hayya as-salat, hayya al-falah, hayya al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah jalla jalaluhu al-kasiri nawalu al-bersediku judi kamu wa'asan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tasdiqul qabul. Amma ba'du, usikum wa nafsi bidaqallah, ittaqallah ta'ala qawlan sadida. Qala Allah Ta'ala bil Qur'an al-Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedang jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita ucapkan syukur bilisan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya di kesempatan hari ini kita masih dijadikan umatnya Rasulullah yang bisa memenuhi undangannya Allah, yaitu sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta sholawat marilah kita haturkan kepada junjungan kita, uswatun kita, beliau baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir maupun yang berhalangan hadir semua disapa dan diakui sebagai umatnya Rasulullah yang kelak insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Fakir selaku khatib mewasiatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan juga kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun tempatnya, wabil khusus yang ikut sholat berjamaah sholat Jumat ini, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam segalipun ayat yang untuk sholat hati hingga sambung biasa kita menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Di dalam sebuah tafsir disampaikan kata-kata fi atau kata-kata di dalam Quran itu yang ditandai dengan majalis. Maka ketika tulisan itu majalis membacanya agak panjang dibandingkan dengan mat yang biasa. Maka itu mempunyai makna artinya Allah menciptakan manusia itu betul-betul atau benar-benar dalam keadaan yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya. Bukan hanya menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tapi betul-betul Allah menciptakan manusia itu dalam kondisi, dalam keadaan yang paling sempurna, yang paling baik dibandingkan dengan makhluk yang lain. Karena apa? Karena Allah menciptakan manusia itu memberikan 4 permata kepada kita. Apa 4 permata yang diberikan kepada Allah kepada manusia? Manusia yang umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka yang pertama adalah manusia diberikan al-aql, diberikan sebuah akal. Dengan akal manusia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan akal manusia bisa membedakan mana yang terang dan mana yang gelap. Dengan akal manusia bisa membedakan mana yang tampak dan mana yang gaib. Sehingga manusia diberikan akal ini untuk memberikan sebuah kesempurnaan atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang bisa merawat akal ini, barang siapa yang bisa menjaga akal ini, dipastikan Allah akan memberikan kebahagiaan kita semua. Dengan akal yang baik, dengan menggunakan akal yang sehat, akal yang mengikuti fatonahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, pasti akan menemui kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi al-aqlu yang asluhu bila takut, akal itu bisa hilang, akal itu bisa tidak berguna, akal itu akan bisa luntur kalau di dalam hati guru panjenengan sampai itu ada yang namanya takut, yaitu sebuah amarah. Karena amarah ini tidak bisa mengontrol. Dengan amarah ini, akal ini akan hilang. Maka ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib minta nasihat kepada Rasulullah, ya Rasulullah berikan aku nasihat. Jawab Rasulullah hanya satu, la takut. Yang lainnya ya Rasulullah, la takut. Sampai 3 kali diulang jawaban Rasulullah, la takut, janganlah kalian mudah marah. Ternyata kemarahan ini bisa menghilangkan akal dengan emosi. Akal ini tidak bisa terkontrol sehingga kita lupa bahwa ini adalah saudara, lupa bahwa ini adalah kerabat. Mungkin ketika masih kecil kita makan bersama dalam satu keluarga, kakak adik. Tapi ketika sudah besar, ketika pembagian warisan yang tidak berbeda, tidak sama, mungkin merasa yang satu dirugikan. Rasa persaudaraan ini sudah hilang karena dengan kemarahan. Dulu mungkin kita sholat berjamaah, sama-sama kita sholat berjamaah masjid bersama, tapi beriring dengan berjalannya waktu, karena salah pergaulan atau salah dengan guru, ada yang mengikuti guru-guru yang radikal, ada yang mengikuti guru-guru yang santai. Maka ketika salah satu ini disalahkan, salah satu ini karena tidak sama dengan pandangannya, amarahnya timbul, nafsunya yang muncul, sehingga apa? Mengatakan orang yang sudah Islam, orang yang sudah sholat, orang yang juga sudah melakukan ibadah-ibadah rukun Islam, dikatakan kafir, dikatakan neraka. Karena di dalam hatinya ada amarah, karena apa? Tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Maka jaga akal ini, jauhi kemarahan itu agar akal ini bisa tetap berjalan, tetap seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan permata yang kedua adalah malu. Manusia masih diberikan malu, itu pertanda Allah masih memberikan iman kepada kita. Allah memberikan suatu nikmat permata yang ada di dalam manusia. Kita lihat hewan tidak punya rasa malu sama sekali.
tidak tahu ini dulu anak, tidak tahu ini dulu adalah bapak ibu. Ketika sudah sama-sama bisa mereka berkumpul menghasilkan anak, tidak ada aturan karena hewan tidak punya malu. Tapi manusia diberikan sebuah permata yang bernama malu ini, sehingga kita tidak mungkin seorang laki-laki akan menggawi anaknya atau seorang anak menggawi ibunya. Tapi malu ini, al-mal ini, al-asruhu ilatoma. Malu ini bisa hilang ketika hati kula panjenengan sami ini ada perasaan, ada rasa yang namanya toma atau adanya. Maka banyak orang sekarang, pejabat-pejabat sekarang, penegak-penegak hukum juga, karena rasa malunya ini sudah hilang, disebabkan karena tamak ingin mencintai, ingin menguasai dunia, ingin menguasai harta, mendapatkan harta yang secepat-cepatnya. Nah itu bisa hilang karena di dalam hati kula panjenengan sami ada yang namanya perasaan rakus. Ini bukan milik kita, ini bukan hak kita, ini adalah orang lain. Tapi kita karena malu, kita berani mengorbankan harga diri demi mendapatkan tujuan yang pada akhirnya bukan hak orang yang asal. Sedangkan permata yang ketiga adalah kita diberikan hati, kita diberikan agama sama Allah SWT. Kita diciptakan sama Allah SWT di dunia ini, diberikan agama. Agar apa? Agama ini diberikan kepada kita agar kelak pula panjenengan sami ketika kita sudah masuk di dunia, yaitu di tempat yang berbeda seperti di dunia ini, di alam akhirat kelak, kedudukan pula panjenengan sami lebih mulia dari makhluk yang lainnya, seperti malaikat yang lainnya, apalagi iblis dan setan. Maka Allah tidak memberikan agama ini kepada malaikat, karena malaikat besok tidak ada di surga, mereka hanya menjaga. Sedangkan manusia, surga diberikan hanya untuk manusia, terutama untuk yang paling utama umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka hidup kita diatur dengan agama, mana ini yang halal, mana ini yang haram, mana ini yang dilarang dan mana ini yang diperintahkan. Kalau agama ini kita jalankan, hidup kita mengikuti aturannya Allah dan aturannya Kanjeng Nabi, maka dipastikan besok kita akan menjadi makhluk yang dimuliakan Allah, yaitu di surganya Allah SWT, melebihi mulianya makhluk daripada yang lainnya. Tapi agama ini bisa hilang, bisa rusak kalau di dalam hati kita ada yang namanya dunia, ada kecintaan dengan dunia yang berlebihan. Apakah tidak boleh kita mencari dunia? Boleh, karena apa? Dunia ini sebagai perantara. Kalau kita tidak mempersiapkan sebanyak-banyaknya, maka kita kelak akan mendapatkan kerugian besar di alam akhirat. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa di alam akhirat. Maka ketika orang sudah mencintai dunia yang berlebihan, ketika kita sudah mencintai dengan dunia ini, ditaruh di dalam hati, harta ditaruh di dalam hati, jabatan ditaruh di dalam hati, status sosial ditaruh di dalam hati. Ketika jabatan, ketika harta, ketika status sosial ini diambil sama Allah, kita akan merasa tidak punya segala-galanya. Tapi kalau yang namanya dunia ini, harta, jabatan, status sosial dan yang lain sebagainya hanya ditaruh di kantong. Suatu saat ketika orang membutuhkan, kantong ini wajib kita buka dan kita keluarkan kepada orang-orang yang betul-betul dibutuhkan. Insya Allah ketika segalanya diambil sama Allah, kita tidak akan merasa, hati kita merasa susah. Sehingga apa? Kita tidak kehilangan harta, tapi apa? Karena kita masih punya Allah, karena kita hidup diatur sama Allah. Kalau kita sudah kehilangan Allah, maka itu barulah kita menjadi mendapatkan masalah yang luar biasa. Yang terakhir, permata yang diberikan Allah kepada kita adalah sebuah iman. Iman yang diberikan Allah kepada kita itu adalah sebuah permata yang tidak dimiliki makhluk yang lain. Hanya malaikat yang punya iman. Tapi malaikat iman karena bisa melihat langsung,
Iman kepada Allah karena pernah bertemu dengan Allah. Iman kepada surga karena pernah melihat surga. Tapi umat manusia terutama umatnya kanjeng Nabi, iman yang diberikan Allah itu kita tidak pernah melihat dan belum pernah melihat sama sekali. Tapi hati kita yakin itulah modal utama dua pandangan kami untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi al-iman dengan rusuk, iman ini bisa hilang, iman ini bisa rusak kalau di dalam hati kita ada yang namanya sifat sombong. Kesombongan inilah yang merusak iman dua pandangan kami. Bahkan iblis makhluk yang pertama kali diciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan kecerdasan yang luar biasa sampai ketika menciptakan malaikat Allah memberitakan, wahai malaikat belajarlah kepada iblis, maka menciptakan dia dari api, dia lebih pandai. Tapi ketika Allah menciptakan manusia yang hanya dari tanah, menciptakan Nabi Adam hanya dari tanah, tapi Allah memberikan segalanya kepada manusia. Malaikat awalnya tidak mau tunduk, akhirnya mau sujud. Sedangkan iblis yang tidak mau tunduk, satu-satunya makhluk yang tidak mau tunduk adalah iblis. Karena iblis merasa lebih baik, merasa lebih mulia daripada manusia dan malaikat, maka dia tidak mau tunduk, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kesombongan iblis inilah yang akhirnya menjadikan Allah melaknat, hingga akhirnya kelak semua keturunan iblis yaitu setan dan sebagainya akan menjadi penghuni neraka selamanya. Maka kesombongan ini kalau ada di dalam hati pula panjenengan sami, monggo segera kita hilangkan. Perbanyak istighfar, perbanyak membaca kalimat thayyibah agar kesombongan itu bisa hilang. Tunjukkan ke kanan, mata kanan untuk melihat kebaikan orang lain, kelebihan orang lain, mata kiri untuk melihat kekurangan diri kita sendiri. Ja'alallahu wa yakum minat ta'ibin al-qalana wa iyakum fi ibadillah sholihin. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi والمنتقم من قال وعصى من طلب عليك فقد أقر إليه وبعد حمده سبحانه وتعالى على ما أعطى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة سيدنا يبلغنا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على النبي قديما وأمرنا بذلك رسالة وتعليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين وتابع بإحسان إلى يوم الدين علينا مع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربك المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا بالخير، ربنا اغفر لنا بالإيمان، ربنا اغفر لنا بالإسلام، ربنا اغفر لنا بالحسن الخاتمة وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم سعنا البلاء والخلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي وشدائد وبخنا ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان من المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. ولا أنا عابد ما عبدتم
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله Assalamualaikum warahmatullahi